Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita kembali sedikit ke bab Al-Amal Al-Wahdatus Tsaminah, Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, jilid yang pertama ya. Kita kemarin atau pekan lalu sudah bahas, sudah baca, tapi belum kita terjemahkan. Tapi tidak masalah, saya ulang sedikit, yaitu saya baca saja. At-talibul awal, madza sana'malu ba'da ad-dirasah? Ana adrusu at-tibba fi kulliyati at-tibb. Sa'amalu tabiban insyaallah. Ana adrusu saydalata fi kulliyati saydalah. Sa'amalu saydaliyan insyaallah. Ana adrusu at-tamrida fi kulliyati at-tamrid. Sa'amalu mumarridan insyaallah. Ana adrusul handasata fi kulliyatil handasati. Sa'amalu muhandisan insyaallah. Ana adrusu at-tayarana fi kulliyati at-tayaran. Sa'amalu tayyaran insyaallah. Ana adrusu at-tarbiyata fi kulliyati at-tarbiyah. Sa'amalu mudarrisan insyaallah. Nah, ini kemarin sudah kita baca, kemudian sekarang kita pindah, kita coba terjemahkan. Ya. Nah, kemarin ad-dirasah sudah kita terjemahkan, sana'mal sudah kita terjemahkan, adrusu juga sudah, at-tamrid, kulliyah, ya. Kemudian boleh dibantu ibu-ibu jika masih ingat at-tayaron apa Bu Nimas? At-tayaron, Penerbangan. penerbangan. Kemudian tarbiyah. At-tarbiyah apa Bu Nimas? Pendidikan. 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 Kemudian al-handasah, Teknik. ya, al-handasah teknik. Al-handasah itu teknik. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke ini ya, fa'ilnya ya. Ada mumarridun. Apa mumarridun Bu Ati? Perawat. Betul. Ya. Perawat. Tayyarun. Pesawat. Pilot. Bukan ya, pilot. Bukan. Kemudian ada muhandisun. Biasanya ini. Muhandisun apa Bu Vina? Bu Vina muhandis apa? Insinyur biasanya ya. Muhandis. Ya. Insinyur atau sarjana teknik. Kemudian ada mudarrisun. Ada mudarrisun. Saya lupa Bu Nyimas, dulu saya menerangkan mudarrisan, muhandisan, tiyaran, mumarridun itu sebagai apa? Kalau di catatan Bu Nyimas. Pernah nggak kita nge-Arab itu?
Belum Ustadz, nggak ada, masih di mute. Dari tadi udah ngomong. Nggak ada ya catatan tentang ini ya. Kalau menurut Bu Nyimas, kira-kira ketika saya bilang sa'amalu muhandisan, kira-kira jadi apa, Bu? Gimana saya akan menjadi seorang insinyur? Iya. Sa'amalu muhandisan. Muhandisan kira-kira ini jadi apa, Bu? Maf'ul bih. Kita ngiranya maf'ul bih ya. Padahal bukan. Kayak penjelasan itu ya. Menunjukkan keadaan sebetulnya ini. Keadaan. Hal. Iya, betul. Jadi ini hal. Gitu. Ini muhandisan itu namanya hal. Muhandisan, toyaron gitu. Oh iya. Jadi kenapa? Karena artinya kan saya bekerja sebagai kan gitu. Nah, sebagai itu menunjukkan keadaan. Nah, sebagai insinyur. Nah, gitu. Sebagai insinyur. Oke, kalau begitu kita coba terjemah. Kalau hal emang pakai itu ya fathah ya Ustadz ya. Betul. Jadi Dia harus mansub. Sudah ada penjelasan hal belum, Bu ya? udah sih. Betul. Iya. Oke. Makanya mirip sama maf'ul bih ya. Soalnya sama-sama mansub. Sama-sama mansub. Ini kayaknya kurang satu deh catat ininya. Ini yang farmasi Ustadz, yang apotek. Iya, betul. Ada yang belum. Saidalata latu. Ya, Saidala belum. Apa ya? Saidala itu farmasi atau apotek. Kalau orangnya namanya Saidali. Oh. Saidali orang. Iya, Saidali. Jadi apoteker itu Saidaliyun. Saidaliyun itu adalah apoteker atau ahli farmasi, ya, ahli obat. Oke, kita terjemahkan dulu. Setelah itu kita akan masuk ke i'rabnya ya. Kita belajar i'rabnya. Baik. Bu Vina boleh menerjemahkan dulu. Ini ada berapa kalimat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 3, 2, 2 lah. Bu Vina silakan. Jadi sampai mana? Udah, itulah. Mada sanak malu ba'da dirosati. Apa yang akan kita lakukan setelah selesai sekolah? Gitu. Ana adrusu tiban fikuliyati tibbi. Saya sedang belajar kedokteran di jurusan kedokteran. Sa'a malu tobiban. Insya Allah saya akan bekerja ya menjadi dokter insya Allah. Gitu. Siap, betul. Lanjut, satu lagi. Ana adrusu saidalata fi kuliyati saidalah ya. Saya belajar farmasi di jurusan farmasi atau belajar obat-obatan gitu, farmasi ya. Di jurusan farmasi. Sa'a malu saidalata insyaallah. Saya akan bekerja sebagai apoteker insyaallah. Saidaliyan. Sa'malu saidaliyan. Saidaliyan ya. Saidaliyan. Betul. Oke, syukron. Berikutnya Bu Ati, boleh? Bu Ati silakan.
Ya. Ana adrusut tamridho fi kulliyah tamridi. Saya belajar keperawatan di jurusan perawat. Jurusan keperawatan berarti. Saat malu mumarridon insya Allah. Saya akan bekerja sebagai perawat insya Allah. Insya Allah. Terakhir dua, Belum. Ya, masih satu lagi. Ana adrusul handasata fi kuliyatil handasati. Sa'amalu muhandisan insya Allah. Saya belajar teknik di jurusan teknik. Saya akan bekerja sebagai ahli teknik insya Allah. Mumtaz. Silakan Bu Nyimas. Ana adrusu toyarona fi kuliyatit toyaron. Saya kuliah penerbangan, saya belajar penerbangan di jurusan penerbangan. Sa'amalu toyaron, saya akan bekerja sebagai pilot, insya Allah. Mumtaz. Ana, lagi gak Ustaz? Iya lagi dong. Ana adrusut tarbiyata fi kulliyati tarbiyah. Saya belajar ilmu pendidikan di Fakultas Pendidikan. Sa'amalu mudarrisan, saya akan bekerja sebagai guru, insya Allah. Insya Allah. Mumtaz. Kita coba i'rab satu frase penuh ya. Kita coba i'rab. Ana adrusu al-handasata fi kulliyatil handasati. Oh, belum diganti. Ya, afwan. Nah. Sa'malu muhandisan insya Allah. Kita akan terjemahkan. Sampai insya Allahnya juga kita akan i'rab dulu ya. Insya Allahu. Nah. Baik, Bu Vina, kira-kira ana adrusu al-handasata ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kayaknya ismiyah ya, karena diawali sama anak. Mumtaz. Diawali dengan anak ya. Berarti ini ismiyah ya, semuanya sepakat ya. Ada yang tidak sepakat? Sepakat ya. Oke, kita mulai dikit-dikit ya. Bu Ati dulu deh. Ana ini sebagai apa, Bu? Mubtada. Oke ya. Dia sebagai apa? Domir. Ya, dia domir. Tapi betul dia mubtada. Domir berdiri sendiri berarti Munfasil. Ya, Bu Vina berdiri sendiri itu maksudnya dia sendirian kan, dia nggak nyambung ke kata kerja. Jadi namanya domir munfasil. Nah, kemudian dia nampak nyata. Nampak nyata itu nampak banget. Itu namanya apa? Baris. Jadi dia domir kata ganti yang nampak nyata. Dia nggak bersembunyi di kata kerja. Munfasil dia juga terpisah. Ya. Nah, hukumnya apa? Mabni. Dia kan mabni. Ya kan, domir kan nggak bisa berubah kan? Atas apa? Sukun. Malah sukun. Dia diakhiri dengan sukun, Bu Vina. Sukunnya tuh di mana? Ini di sini. Ana. Nah. Kalau kita baca di buku-buku qiraat itu ananya itu ada sukunnya gitu. Ana ya di domir baris munfasil mabni ala sukun. Nah, dia di tempatnya apa? Fi mahali ya. Dia menempati posisinya rofa
Posisi raf'ain. Posisi rafa sebagai apa? Mubtada. Jadi maksudnya ini Bu Vina, ini maksudnya adalah karena ini posisinya itu pengganti mubtada gitu ya. Harusnya memang mubtada sih, dan memang mubtada. Cuma kalau mubtada kan marfu biasa ya, dia kata biasa. Nah tapi ini karena dia domir, maka dijelaskan dulu ini domirnya ini dia nggak bisa berubah ini. Nggak kayak marfu kan bisa kan. Marfu kan diakhiri dengan domah gitu. Kalau mubtada yang biasa kan kayak gini. Misalnya ya, domir yang mubtada yang biasa kan kayak al-ustadu mahirun. Ini mubtadanya mainstream lah istilahnya ya. Al-ustadu mahirun. Nah, kita bisa ustad ini pasti mubtada hukumnya marfu kayak dhammah gitu. Nah, tapi kalau ana ini jumlah ismiyah juga, dia mubtada juga, tapi nggak ada dhammahnya gitu. Makanya butuh penjelasan kayak begini. Ana dhamir baris munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, adrusu. Nah, siapa mau mencoba adrusu? Bunyi Mas boleh? Adrusu ini khobarnya ya Ustadz ya? Betul, khobar. Tapi dijelaskan dulu kan? Iya. Oke. Fi'lun mudhari'un, marfu'un, litajarudihi, anin nawasibi, wal jawazimi, wa alamatu raf'ihi domatun nggak usah. Udah. Wa fa'ilnya? Ya, wa fa'iluhu. Fa'iluhu domirun takdirun fihi wujuban takdiruhu ana. Yes. Bu Vina, maksud dari adrusu ini, Ibu, kalau di kelas siang, itu kan kita cuma tulis fi'il mudhari' marfu gitu ya. Marfu'nya pun juga langsung pakai dhammah, marfu'un bi dhammah. Tapi memang di kelas lanjutan, ya di kelas lanjutan itu lebih detail sedikit, tapi sedikit kok. Ya, makna litajarrudihi, tajarrudihi anin nawasib, ya, wal jawazim. Ini maksud sederhananya adalah bahwasanya fi'il mudhari' ini marfu karena nggak ada faktor yang membuat dia menjadi mansub sama majzum. Gampangannya begitu. Jadi kenapa dia marfu? Ya karena nggak ada faktor yang membuat dia jadi mansub atau majzum. Gitu aja sebetulnya. Makanya kalau di kelas siang itu kita pakai bahasa sederhana, ya sudah, dia marfu bi dhammah. Kayak saya warnain merah ini ya. Gitu. Nah, jadi fi'lun mudhari'un marfu dengan dhammah. Nah, kemudian fa'iluhu. Nah, fa'ilnya itu adalah lagi, kalau ini domir, ini ada domir lagi yang tersembunyi. Domirnya itu pada kata ana ini, Bu. Nah, a ini itu domir lagi. Gitu. Ada ana sama ada a. Nah, yang domir ini dia bersembunyi
Nah, bersembunyi di mana? Di kata kerja. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Mustatir itu tersembunyi. Dia tersembunyi di dalam fi'il. Fihi itu di dalam kata kerja wujuban. Nah, wajib dia. Kenapa? Karena sudah ada ana tadi kan di depannya kan, dia nggak boleh muncul lagi gitu. Takdiruhu, ya, makanya disebut dirnya apa? Kalau Allah seandainya dimunculkan, hukumnya adalah ana. Tapi nggak mungkin sudah ada ana di depannya, masa ada ana lagi gitu. Ya, jadi disembunyikan di situ, disimpan di situ. Jadi ana adrusu al handasata fi kulliyatil handasati, maka adrusu itu fi'il mudhari' marfu. Fa'ilnya tersembunyi di situ. Di sini kita kasih penjelasan tambahan. Bu Nyimas hadir, sudah ada lagi Bu Nyimas? Tadi live atau gimana Bu? Ganti device? Iya, ganti device. Oke. Dilanjutkan Bu. Khobarnya. Iya apa? betul. Betul khobarnya. Wa jumlah. Wal jumlatu. Jumlatu adrusu. Ya. Fi mahali. Oke. Fi mahali. Rof'in. Khobarul mubtada'i. Khobarul mubtada'i. Jadi adrusu ini ada kalimat ya. Karena sudah ada fi'il fa'il itu berarti dia sudah sah sebagai kalimat. Karena syarat kalimat itu minimal itu ada fi'il dan ada fa'il. Nah, dia posisinya itu di tempatnya khobar, maaf. Di tempatnya khobar. Nah, khobar itu marfu. Jadi mubtada marfu, khobar marfu. Kayak ini, misalnya al-ustadzu mahirun. Gitu. Sebetulnya kata lain dari ana adrusul handasata ini kan kata lainnya ya. Kalau kita mau tafsirkan itu adalah al-muhandisu gitu kan. Al-muhandisu darisun. Kan begitu. Kalau kita mau ganti menjadi khobar yang biasa gitu ya. Kan sebetulnya kan gitu. Al-muhandisu darisun gitu kan. Fi kulliyatil handasati. Kan begitu. Kalau kita mau ganti menjadi mubtada khobar yang mainstream gitu Bu Vina. Gitu. Nah, kan begini. Al-muhandisu darisun, dia sedang belajar gitu kan. Fi kulliyatil handasati. Gitu. Kalau al-muhandisu darisun sederhana, kita pasti paham. Gitu. Nah, tapi ini pakai domirnya ana, kata gantinya ana, bukan dia. Jadi agak rumit kan, ana adrusu al-handasata fi kulliyatil handasati. Oke, sekarang al-handasata. Bu Vina, boleh dicoba al-handasata, apa kira-kira i'rabnya? Kalau ibarat POK, dia ini sebagai O, Bu, sebagai objek. Objek itu apa dalam bahasa Arab, Bu? Lupa lagi aku belum. Maaf? Lengsi, aku nggak tahu. Maf'ulun? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Ini adalah objek. Jadi fa'il itu mana tadi ya filenya ya? Ana. Nah, ini filenya, Bu. Fa'il itu subjek. Kalimat kan begitu kan, terdiri dari subjek. Kemudian ini predikatnya, fi'ilnya. Nah, ini objeknya. Objek itu maf'ulun bihi. Nah, hukumnya adalah mansub. Hukumnya mansub. Mansub dengan apa? Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi maf'ulun bihi hukumnya adalah mansub. Mansub itu artinya ya fathah
Wa alamatu nasbihi, ya, cirinya, alamat nasabnya itu cirinya adalah fathatun zahiratun fi akhirih. Nah gitu. Jadi ana adrusu al-handasat. Al-handasata. Jadi saya objek, belajar, sedang belajar, predikat. Al-handasa berarti teknik, berarti itu yang dipelajari, berarti itu maf'ulun bihi. Gitu. Kita coba lagi, kalau fi, kira-kira apa namanya Bu Vina, fi? Huruf? Ya, harful jar. Betul, harful jar, dia hukumnya apa? Mabni. Ala sukun. Nah, mabni ala sukun. Ala sukun. Terus kita kasih keterangan tambahan di belakangnya, la mahalla laha minal i'rab. Maksudnya dia nggak ada kedudukan dalam i'rab, Bu. Kalau dalam kaidah bahasa itu dia bukan subjek, bukan predikat, dia bukan objek, dia bukan keterangan tempat, dia bukan keterangan waktu. Kalau kata anak-anak ya, di huruf jar itu kata sambung namanya. Huruf sambung namanya. Kalau di bahasa Arab, kalau menurut saya namanya adalah huruf sambung dia. Gitu. Gitu. Terus kulliyati. Nah, kira-kira apa? Bu Vina lagi atau mau buat? Oke, Bu Ati silakan coba. Majrur. Oke, majrur. Alamatu jarrihi kasroh. Ya. Ya. Wa alamatu jarrihi. Betul. Dia majrur. Majrur karena ada apa, Bu? Fi. Fi gitu. Majrur karena ada fi ya. Jadi dikasih keterangan begini, Bu Vina. Dia majrur karena ada fi. Kemudian kita kasih keterangan wa alamatu jarrihi. Ciri jarnya pakai apa kira-kira? Kasroh. Alamatu jarrihi adalah kasroh. Ya, ada kasroh yang jelas. Jadi kasrotun zahiratun. Jelas itu artinya zahirah. Ya, kasrotun zahiratun fi akhirih. Kemudian kita kasih keterangan wahwa mudhaf. Nah, wahwa mudhaf. Mudhaf itu kata bertingkat. Kalau kata kita ya. Mudhaf. Gitu. Kalau ada mudhaf berarti ada mudhaf ilaih gitu. Wahwa mudhaf. Nah, dia ditambahkan ke siapa? Ada kata selanjutnya yaitu Al-handasati. Nah, al-handasati. Robnya apa? Al-handasati. Mudhof ilaih. Oh. Hukumnya adalah hukumnya apa? Jar. Betul, mudhafun Mudhof ilaih. ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih.
Nah, ada yang masuk ya? Siapa? Ah, Bu Dwi ya. Ahlan Bu Dwi. Baik. Nyimak dulu ya Ustadz ya. Siap. Siap, Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ada sa'amalu. Ada sa'amalu. Bunyi Mas, boleh bunyi Mas? Sinnya dulu. Sinnya huruf apa ya Ustadz, lupa harfu apa. Ya, Akan. wasin itu namanya litaqribil fi'li. Menunjukkan dekatnya waktu pelaksanaan. Apa saat menunjukkan apa? Dekatnya waktu pelaksanaan. Akan segera, menunjukkan makna segera. Gitu. Nah, jadi sin ya litaqribil fa'li ya harfun mabniyun alal fathi la mahalla laha min al-i'rab. Nggak disebut huruf. Oh itu ya harfu mabni. Ya. Ya, ya. Nah, wasin litaqribil fi'li harfun mabniyun alal fathi la mahalla laha min al-i'rab. Artinya sin ini Bu Vina itu menunjukkan akan. Tapi akannya itu banget, akan dalam waktu dekat gitu. Kan yang namanya fi'il mudhari' atau kata kerja yang bermakna sedang itu kan sedang itu bisa dalam waktu dekat atau bisa nanti-nanti gitu. Nah, kalau ditambah sin atau sa gitu ya, nisa, ini menunjukkan kalau perbuatan itu akan segera dilakukan. Gitu. Jadi sa'amalu, saya akan segera menjadi gitu. Kemudian kita a'malu. A'malu sama. Maksudnya sama? Sama-sama yang di atas. Oke. A'malu. Bu Vina boleh menjelaskan a'malu? Jadi fa'ilah Pak. Jadi Kayak ini. Persis ini. masih sini. Ya. Fi'lun mudhari. Apa fi'lun mudhari litaqarrudihi gitu. Ya. Anil nawasibi wal jawarzimi wa alamatu raf'ihi samatun domatun wa fa'iluhu domirun enggak domirun tadi. Ya, domir. Domirun, oh yang saknya aja yang itu ya. Domirun mustatirun gitu. Mustatirun fihi wajuban tak diruhu anak. Iya. Iya. Sa itu masih ke saya ya berarti ya. Betul, sa di sini tuh masih untuk saya. Gitu. Jadi saya akan gitu. Segera gitu. Jadi a'malu ya, berarti dia adalah fi'il mudhari'. Ya, dan dia hukumnya marfu.
Kenapa dia marfu? Litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Maksudnya adalah karena yang nggak ada faktor yang membuat dia mansub sama majrur, makanya dia marfu. Jadi kalau posisi default ya, posisi awal dari kata kerja itu pasti marfu, Bu. Jadi posisi kata kerja itu pasti marfu. Gitu. Kecuali ada faktor yang membuat dia berubah. Maka dia akan berubah menjadi mansub atau bisa berubah menjadi majzum gitu. Makanya di sini dikasih keterangan litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Ya karena nggak ada faktor yang menasabkan saja yang membuat dia jadi nasab atau jazm atau mansub atau majzum. Nah, kemudian alamatnya apa cirinya? Cirinya adalah dhamma. Di mana ini? Ini dhamma. Itu di sini diakhiri dengan dhamma. A'malu. Nah, ada dhammanya. Nah, kemudian di dalam kata kerja ini ada dhamir yang tersembunyi, ada kata ganti yaitu ana, tapi tersembunyi gitu. Gitu. Wujuban, wajib disembunyikan di situ. Nah, kalau dikeluarin takdirnya adalah ana. Jadi sa'amalu, saya akan. Jadi masih ada ananya di situ. Kemudian sa'amalu muhandisan. Berarti boleh mengi'rab muhandisan? Ya, muhandisan tadi hal. Ya, hukumnya wajib. Mansub. Terus? Wa alamatum nasbihi. Fathatun lahiratu. Ya. Jadi dia adalah hal yang mansub. Alamatnya wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, insya Allah. Nah, in ini huruf apa, Bu? Syarat ya. Ini adalah harfu syarti, huruf syarat. In jika, huruf syarat bermakna syarat. Syarat itu jika. Ya, harfu syarti. Hukumnya apa, bunyi Mas? Mabni al-sukun. Al-sukun. Nah, mabniun ala sukun. Terus? La mahala laha minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Nah, kemudian terakhir sya'a. Sya'a. Sya'a ini fi'il apa? Al-Mahdi. Ya, coba Bu Ati. Sya'a. Al-Mahdi. Hukumnya apa? Al-Madin. Mabni. Ya. Ya, semua fi'il madhi itu mabni. Mabni atas apa? Fathi. Fi'lun madhin mabni alal fathi. Tapi dia ada i'rabnya ya. Dia ada i'rabnya, bukan la mahalla laha minal i'rab. Kenapa? Karena dia sebagai fi'il ya, makanya ada i'rabnya. Karena dia sebagai predikat. Makanya disebut dia punya kedudukan dalam kalimat ini gitu. Meskipun dia mabni, dia punya kedudukan yaitu sebagai fi'il atau kata kerja. Nah, kalau ada kata kerja berarti tinggal satu lagi nih Bu Vina. Kira-kira Allah sebagai apa? Hah? Subjek sih. Iya, subjek, betul. Ini yang berkehendak Allah. Berarti apa? Berarti apa, Bu? Hah? Nah, hukumnya apa, Mar?
Dengan apa marfu'nya? Bidomah. Mumtaz, marfu'un bid-dhammah. Allah kan harfu jalalah itu ya Ustaz. Betul. Lafdzul jalalah. Allah itu adalah lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah itu kalimat mulia, kata mulia. Lafdzul jalalah adalah kata yang mulia. Dia sebagai fa'il, marfu, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, atau cukup fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Nah, ini adalah i'rabnya, Ibu-ibu. I'rab dari ana adrusu al-handasata fi kulliyatil handasati sa'malu muhandisan insyaallah. I'rabnya aja segini banyaknya ya. I'rabnya panjang banget. Hampir sekalimat sendiri. Satu kertas sendiri. Satu halaman sendiri i'rabnya. 3 kalimat Ustaz. Iya, 3 kalimat. Gitu. Ana adrusul handasata titik sa'malu muhandisan titik insyaallah titik. Ini pembiasaannya begini, Bu. Ini pembiasaan bagus. Pembiasaan mengi'rab itu berarti menjelaskan kedudukan kata dalam kalimat itu kebiasaan bagus. Ini satu metode belajar yang hilang sebetulnya di masyarakat kita sekarang ya. Ilmu ini ilmu yang dijauhi. Ilmu i'rab itu ilmu yang dijauhi oleh para pengajar. Kenapa? Karena nyari aman gitu. Karena kalau ini dipelajari emang rumit, panjang, rumit gitu. Enggak simple gitu. Maka banyak orang-orang itu justru menjauhi ini. Jangan diajarin dulu. Padahal ini perlu diajarkan supaya kita tahu kedudukan kata itu dalam kalimat sebagai apa. Nah, nanti bisa membacanya dengan benar. Tahu kedudukan berarti dia bisa tahu harokatnya apa. Penting banget ini. Nah, tapi Bu Vina jangan khawatir tertinggal ya, karena ini akan diulang-ulang terus gitu. Ilmunya itu mentok. Ilmunya itu mentok, artinya tidak ada pengembangan yang signifikan gitu ya. Kecuali memang analisanya harus tajam. Gitu, menggali apa yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya aja. Gitu. Jadi Bu Vina belum ketinggalan sebetulnya. Cuma istilahnya kalau di kelas Selasa itu anak kasih yang lebih simpel gitu, lebih pendek kalimatnya. Kalau ini i'rab lengkap, seperti yang saya sampaikan dulu ya, ada i'rab lengkap, ada i'rab sedang, ada i'rab sederhana. Nah, ini yang lengkap gitu. Nah, ini kajian-kajian pesantren memang gitu. Kalau kita dulu belum pernah pesantren, kemudian sekarang pengen pesantren, ya sekarang saatnya. Ini khas pesantren ini gitu. Makanya saya bilang ke ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini bisa gitu ya, dan apalagi bisa membacanya dengan cepat, mengirapnya dengan cepat, ibu nggak kalah dengan lulusan-lulusan pesantren yang ada sekarang. Gitu. Udah tua ini otak agak kurang cepat. Iya, tapi ini kita slow but sure. Oke, insyaallah. Oke, itu berarti ini sudah ya. Kita lanjut ke, nah ini terakhir ini. Ini adalah apa namanya, hiwar terakhir, hiwar yang ketiga. Setelah itu kita akan masuk ke kitab yang kedua. Saya akan baca terlebih dahulu, ibu-ibu silakan simak baik-baik. Kita akan baca sekali atau 2 kali, setelah itu silakan ibu-ibu tirukan. Al-hiwar al-thalith baina Maryam wa Zainab. Kira-kira bacanya bagaimana bunyi Mas? Baina Maryama atau baina Maryami atau baina Maryamu? Mana Ustaz tulis gambarnya belum diganti? Belum diganti? Belum. Astagfirullah. Nah. Ini. Al-hiwar antara Maryam dengan Zainab. Jadi al-hiwar baina Maryamu, baina Maryama, baina Maryami. Antara Baina itu kan
huruf dzaraf. Baina itu dzaraf. Oh, bain Maryama. Kenapa dibaca Maryama? Itu maf'ul bih. Bukan ya? Baina itu dzaraf, berarti setelahnya itu pasti majrur, Bu. Oh, yang Oh, ada huruf itu terus ada patah jadi patah ya Ustaz? Iya. Apa itu Bu Vina namanya? Terusnya tuh apa? Mamnu. Isim mamnu minas sarfi. Iya. Ini ya isim. Iya, isim. Dia isim apa, Bu? Mamnu. non Arab ya? Isim Iya. apa? Isim ajam. Isim aja. Isim alam tapi ajam. Tapi dia alam, tapi yang nama ajam, nama non Arab. Mana. Jadi hiwaru baina. Kalau seringnya itu istilahnya ghairu munsharif gitu aja. Betul, huruf munsharif atau mamnu minas sarf. Mamnu itu nggak Iya, biasa istilah. nggak biasa. Yang kemarin isim alam yang kemarin pelajarin itu. Iya. Al-khiwar baina antara. Ini baina ini dia dzaraf. Jadi setelahnya pasti majrur. Setelahnya itu pasti majrur. Cuma Maryam ini wa Zainab ini adalah nama alam, isim alam ya, nama ajam ya. Jadi baina Maryama wa Zainaba. Kalau dia marfu, dia tanpa tanwin ya. Tadi sudah kita lihat sendiri dia tanpa tanwin. Nah, Maryamu Zainabu. Nah, ini berarti udah ketahuan ini isim ghairu munsharif atau isim mamnu minas sarf. Iya. Ana mudarrisatun. Ma mihnatuki? Ana mudarrisatun aidon. Fi ayyi marhalatin tadrusina? Tudarrisina, bukan tadrusin tapi tudarrisina. Jawabannya udarrisu fil marhalatil ibtidaiyah. Wa fi ayyi marhalatin tudarrisina anti? Udarrisu fil marhalatil mutawassithah. Hal laki atfal? Hal laki atfal? Naam, li atfal. Kam tiflan laki? Li khamsatu atfal. Li khamsatu atfal. Hal tuhibbina amalaki? Naam, uhibbu amali. Wa ana uhibbu amali aidan. Wa ana uhibbu amali aidan. Baik, saya baca sekali lagi dengan intonasi yang lebih cepat. Ana mudarrisatun. Ma mihnatuk? Ana mudarrisatun aidan. Fi ayyi marhalatin tudarrisin? Udarrisu fil marhalatil ibtida'iyyah. Wa fi ayyi marhalatin tudarrisin anti? Udarrisu fil marhalatil mutawassithah. Hal laki atfal? Naam, li atfal. Kam tiflan lak? Li khamsatu atfal. Hal tuhibbina amalaki? Naam, uhibbu amali. Wa ana uhibbu amali aidan. Wa ana uhibbu amali aidan. Baik, silakan ditirukan ya. Saya akan baca, silakan ditirukan. Ana mudarrisatun. Ana mudarrisatun. Ma mihnatuki? Ma mihnatuki? Ana mudarrisatun aidan. Ana mudarrisatun aidan. Fi ayyi marhalatin tudarrisin? Fi ayyi marhalatin tudarrisin? Udarrisu fil marhalatil ibtidaiyah. Udarrisu fil marhalatil ibtidaiyah.
Wa fi ayyi marhalatin tudarrisina anti? Wa Wafi fi ayyi halatin halatin dari anti. Udarrisu fil marhalatil mutawassithah. Udan fil marhalatil mutawassithah. Mutawassithah. Hal laki atfal? Hal laki atfal? Na'am, li atfal. Na'am, li atfal. Kam tiflan laki? Hal tiflan laki laki Li khamsatu atfal. li hamsat satu atfal. Hal tuhibbina amalaki? hal tuhibbina amalaki Na'am, uhibbu amali. Na'am, uhibbu amali. amali Wa ana uhibbu amali aidan. wa ana Wa ana uhibbu amali aidan. Mumtaz. Kita terjemahkan. Al-mufradat. Al-mufradatu. Mudarisatun artinya apa, Bu Vina? Bu Vina? Bu Vina Rika? Guru, saya seorang guru. Betul. Tapi untuk yang mu'annas atau mudzakkar? Perempuan teh mu'anas. Ya, mu'annas. Berarti guru Perempuan. perempuan. Kemudian mihna. Mihnatun. Profesi. Betul. Mihnatun adalah profesi. Terus ayyi atau ayu. Artinya apa? Yang mana? Atau yang apa? Atau fi ayyi. Yang spesifik lah ya. Gitu. Fi ayyi marhalatin. Yang mana atau yang apa gitu. Kemudian marhalah. Marhalatun artinya adalah apa? Tingkatan. Kemudian ada kata ini fi'il ya. Ada darrosa, ya, yudarrisu, tadrisan. Kemudian ada wahwa mudarrisun. Mudarrisun. Yang diajarkan wadzaka mudarrosun. Mudarrosun. Darrasa yudarisu tadrisan wa huwa mudarrisun wadzaka mudarrosun. Nah, di sini mudarrisun itu di sini pasti. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan mudarrisatun. Mudarrisatun. Nah. Kemudian al-ibtidaiyah. Al-ibtidaiyah.
Itu daya sekolah dasar. Sekolah dasar. Sekolah dasar. Kalau al-mutawassithah, mutawassithah tingkat mana? Menengah. Sampai lah ya. Kemudian flun. Flun itu apa, Bu Vina? Anak. Iya, hujan, Bu. Di sana hujan, Bu Vina? Ya, hujan gede, Ustaz. Ya, di sini mendungnya gelap banget ya. Ini udah besar banget hujannya nih, BNR. Anak-anak, atfal, anak-anak. Kemarin kolamnya Ibu Bu Dwi kenal Bolang nggak ya? Kenal Ustaz Ahmad nggak? Kenal, Bu Rodia. Bu Rodia, kolamnya jebol, Bu. Hujan kemarin, Bu. Ya Allah. 8 kuintal lele itu lepas. Kemarin hari apa ya? Hari Kamis ya. Jadi Jumat itu sungai di Al-Falakia itu penuh sama warga kampung itu. Tinggal panen. Jumat itu panen. 8. Bu Rodia sudah buka pre-order gitu, PO lele. Enggak jadi. Iya, Bu Rodia. 8 kuintal, Bu. Itu berarti kan 800 kilo ya. Masya Allah. Iya, ya Allah, Masya Allah. Kilo 25. Jangan dihitung, Bu. Nanti sedih, Bu. Soalnya saya langganan lele, anak saya yang kecil itu makannya Iya. lele tiap hari, nggak ada bosennya. Jadi kalau sekilo 25 lah ya, atau 20.000 lah gampangnya ya. Iya. Berapa? 12. Katanya jangan dihitung. 8.000 kilo. Jadi penasaran, pengen ngitung juga. Masya Allah. Iya. Oh, Ini gede banget. kemarin ya terus banget. Hal apakah kam berapa? Laka sama li ini sama ya. Laka kamu, punyamu. Punyamu. Oh, udah duduknya di sini udah kencang banget. Iya, di pagelaran juga udah mulai titik-titik. Iya. Li punyaku. Muhibbin, ada kata ahabba. Ahabba yuhibbu. Ihbabun. Ihbabun. Wa muhibbun. Wa, jadi orang yang mencintai itu muhibbun. Muhibbun. Ya.
Wadzaka muhabbun. Ini mencintai. Telah mencintai. Nah, makanya ada kata tuhibbin. Tuhibbina. Tuhibbina itu berarti kamu perempuan ya, sedang mencintai. Tadi itu dari tadi belum saya tulis ya di sini. Tudarisina. Tudarisina. Kamu perempuan ya. Mengajar. Sedang. Nah. Silakan Ibu. Tanya dulu boleh, Ustaz? Boleh, silakan Bu. Ada ini contohnya penggunaan ayu di situ kan kadang ai, kadang ayu, kemudian dia suka jadi apa ya? Jer gitu, Ustaz, menjerkan gitu. Itu artinya kadang apapun gitu, yang manapun gitu. Iya. Iya, bisa yang mana, bisa apapun. Gitu ya. Itu kapan ayu, kapan aye, kapan ayah itu sebetulnya tergantung posisi aja, Bu. Sama kayak isim-isim yang lain. Sama kayak kata benda yang lain, dia bebas, bisa tergantung posisi dia. Bisa ayah, bisa ayu, bisa ayi. Gitu. Kayak ini kan ada fi, berarti kan ini kan ada fi kan ya. Ada fi berarti ya fi ayi. Ayi. Terus misalnya ada iya. Misalnya ayul fariqaini, kalau di dalam Al-Quran itu ayul fariqaini. Ayul fariqaini. Tapi juga ada ayyana. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayya. Kapan? Ayyana. Yub'atsun. Kami dibangkitkan. Yub'atsun. Ayyana yub'atsun itu kapan kami dibangkitkan. Ayyana. Iya. Ini tergantung posisi aja, tergantung posisi dia dalam kalimat. Oke, siap diterjemahkan? Ya. Oke, yang pertama boleh Bu Vina boleh menterjemah? Bu Vina, halo? Atau Bu Dwi dulu deh? Halo, nggak mas. Oke, Bu Vina boleh, silakan Bu. Ana mudarisatun, ma mihnatuki, saya seorang guru. Apa profesimu? Ana mudarisatun aidon, saya seorang guru juga. Mumtaz. Oke. Bu Dwi?
Fi ayyi marhalatin tudarisina, di tingkat berapa kamu mengajar? Udarrisu fil marhalatil ibtidaiyah. Aku mengajar di sekolah dasar. Wa fi ayyi marhalatin mudarrisina anti, dan di tingkat berapa kamu mengajar? Udarrisu fil marhalatil mutawassithah. Aku mengajar di tingkat menengah. Bu Ati, boleh Bu Ati? Ya. Halaki atfalu. Apakah kamu memiliki anak? Na'am li atfalu. Ya, saya punya anak-anak. Lanjut, Sa. Terus. Kam tiflan laki. Berapa anak yang kamu miliki? Li satu atfalin. Saya punya 5 anak. Mumtaz. Udah, sudah Bu. Terakhir bunyi Mas, boleh? Hal tuhibbina amalaki. Apakah kamu menyukai pekerjaan kamu? Naam, uhibbu amali. Ya, saya menyukai pekerjaan saya. Ana uhibbu amali aidon. Dan saya juga menyukai pekerjaan saya. Mumtaz. Nanya lagi, Ustaz. Boleh, silakan Bu. Untuk penggunaan kayak Allah sama Allah itu, Ustaz, mungkin bisa sedikit dijelasin, Ustaz? Oke. Sebetulnya kalau berbicara tentang laka wa alaika, itu sebetulnya lebih ke arah penjelasan tafsir hadis ya Bu ya. Ada namanya pelajaran itu, ada pelajaran tafsir. Ya, ada tafsir Quran, ya. Ada tafsir hadis, tafsirul hadis. Sebetulnya, tapi ini tidak semuanya ujungnya adalah persoalan bahasa. Ujungnya adalah tentang bahasa Arab, ya, al-lughatul arabiyah. Kemudian tentang al-balaghah, ya, tentang sastra. Yang terakhir adalah qawaid atau nahwu sorof, terkait dengan nahwu dan sorofnya. Sebetulnya begitu. Jadi ada yang namanya tafsir, baik itu Al-Quran maupun hadis, tapi sebetulnya kembali ke faktor bahasa. Nah, sebetulnya tentang laka wa alaika, ya, itu perbedaan keduanya itu signifikan. Perbedaan keduanya itu signifikan. Perbedaannya jauh banget. Ya, dalam sudut pandang nahwu misalnya, ya, laka itu berarti kan untukmu. Laka itu kan untukmu. Perbedaannya jauh banget gitu. Kemudian kalau alaika itu kan dan atasmu. Nah, atasmu. Perbedaannya jauh banget. Nggak mungkin dikumpulkan dalam satu makna. Karena laka untukmu berarti kepunyaan. Kalau ala di atasmu gitu. Kalimatnya juga nggak mungkin disamakan. Itu pendekatan pertama Bu ya. Pendekatan nahwu. Kalau sorof enggak ya, karena di sini bukan persoalan sorof. Nah, persoalannya adalah bahwasanya di dalam Al-Quran atau hadis itu ada satu momen di mana keduanya itu datang bersamaan gitu. Misalnya Al-Qur'anu, ya, itu nanti akan menjadi hujjatun laka au alaika. Gitu. Jadi Quran ini nanti di hari kiamat itu akan datang sebagai saksi, sebagai hujjah. Bagi siapa? Bagi kita. Ya. Hujjahnya apa? Laka atau alaika.
Jadi Quran ini akan menjadi hujjah untukmu atau atasmu. Nah, soal ini nggak mungkin diterangkan secara nahwu, gitu. Karena bahasanya sudah betul. Ini bahasa Arab betul. Secara sastra kena banget ini. Sensitivitas bahasa itu ngena banget dengan kalimat ini. Al-Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Itu kena banget penjelasannya. Nah, makanya perlu ditafsirkan. Karena ini adalah hadis, maka tafsirnya tafsir hadis. Gitu. Maka laka wa 'alaika ini perlu didefinisikan ulang. Bukan atas nama bahasa, tapi atas tafsir hadis. Maksudnya adalah, laka, ya itu adalah hujjah, ya, hujjah thayyibah atau hujjah hasanah. Nah, ini menurut para ahli hadis gitu ya, ahli para tafsir hadis gitu ya. Laka itu maknanya adalah hujjah hasanah. Yaitu apa? Hujjah positif gitu. Hujjah, ya, atau saksi, ya, saksi yang baik, ya, artinya saksi yang memperberat timbangan kebaikan kita, gitu. Kalau alaika itu adalah hujjah sayyi'ah, hujjah sayyi'ah. Sayyi'ah itu berarti buruk, gitu ya. Jadi hujjah saksi yang buruk. Nah, tinggal kita perhatikan posisi kita sekarang, bagaimana kita memperlakukan Al-Quran sekarang, nanti kita bisa prediksi gitu ya. Quran ini nanti kira-kira menjadi hujjah yang baik bagi kita atau hujjah yang buruk bagi kita. Gitu. Terutama bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran, hamilul Quran. Jadi Quran itu nanti akan bisa jadi menjadi penolong atau menjadi yang melaknat dia. Gitu. Ustadz, tapi kalau kata laka gitu selalu baik ya? Baik. Gitu. Sebetulnya tanpa nilai ya, kalau itu sebuah kata biasa gitu ya. Ya dalam konteks makna, itu ini kata ini biasa banget gitu. Contoh sekarang barakallahu laka wa baraka alaika ya. Itu kan ini doa, ini kan hadis sebetulnya. Barakallahu laka wa alaika. Wa baraka alaika sebetulnya, wa baraka alaika. Jadi nggak ada makna negatif positif ya laka sama alaika. Iya. Tapi kalau dalam konteks barakallahu laka ini sama. Barakallahu laka wa baraka alaika ini hanya untuk suami ya, Bu ya. Jadi ini yang kadang-kadang orang-orang nggak tahu. Konteks doa barakallahu laka wa baraka alaika ini untuk seorang suami. Jadi kita mendoakan pasangan yang baru menikah itu sebenarnya bukan mendoakan pasangannya tapi mendoakan suaminya. Gitu. Oh. Gitu. Karena bukan pakai domir ki kan gitu. Ini menunjukkan kalau suami itu pemimpin rumah tangga. Istri itu ikut gitu ya. Tuh. Nah, barakallahu laka wa baraka alaika. Ini artinya kan kalau ini sekarang pendekatan tafsirnya ya. Jadi semoga keberkahan ya dari Allah gitu kan. Senantiasa ada atau melekat lah ya. Pada dirimu ya, itu maksudnya apa? Taat baik. Ya. Taat baik itu saat keluarganya itu baik-baik saja gitu. Ya namanya keluarga kan nggak semuanya nggak selalu dalam keadaan baik gitu loh. Ya, kadang-kadang ada problem, ada masalah gitu. Dan senantiasa ada juga keberkahan
ya pada dirimu juga gitu ya. Pada saat tidak baik itu ya pada saat berantem, bertengkar, kemudian berselisih paham gitu, miskomunikasi itu semoga tetap ada keberkahan di situ gitu. Jadi memang konotasinya negatif ya? Iya, gitu. Pakainya untuk negatif. Nah, gitu. Konotasinya memang untuk negatif ini. Gitu. Artinya nanti sabar ya gitu. Kayak kita mendoakan ya. Nanti kalau ada baiknya bersyukur gitu. Kalau pas nggak baik sabar ya gitu. Doanya itu intinya kayak gitu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Gitu. Semoga keberkahan itu nanti terus ada saat keluargamu baik-baik saja. Tapi nanti saat keluargamu ada masalah juga semoga tetap berkah gitu. Gitu. Gitu ya ternyata. Iya. Pernah baca itu artinya di situ mah diartinya di antara kalian gitu kalau nggak salah. Saya pernah baca Iya. gitu deh. Iya. Barakallahu wa baraka alaika. Lanjutannya. Kayak kuma. Alaikumma. Iya ada. Itu kalau doanya Maherzan itu. Bainakuma. Baik. Allah. Ya, jadi pengen nyanyi nih. Iya betul. Jama bainakuma fi khair. Nah, dan semoga Allah baru diakhiri gitu ya. Betul. Intinya seribut apapun, seada masalah-masalah gimana pun, semoga Allah tetap langgengkan hubungan kalian berdua. Nah, baru di sini berdua gitu. Karena kunci dari ada masalah itu kuncinya adalah komunikasi antara kedua pasangan, bukan sikap otoriternya suami doang gitu ya. Tapi jadi kalau mau menyelesaikan masalah itu dua-duanya harus istilahnya ya harus islah gitu lah ya. Jadi barakallahu laka wa barakalaika. Tapi nanti kalau ada masalah ada alaika gitu ya. Semoga tetap Allah melanggengkan hubungan kalian. Ini menunjukkan kalau masalah itu selesai dengan bantuan dari kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak. Wa jama bainakuma fi khair, dan semoga Allah tetap mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ya meskipun tadi ya dalam saat senang maupun susah, bahagia atau sedih, ada masalah atau tidak ada masalah, semoga tetap baik dalam kebaikan. Ini kan doa hadis ya, berarti memang begitu tafsirnya begitu, tafsir hadisnya begitu. Dalam artinya ya. Dalam banget. Gitu. Ya, Karena kalau mendoakan keberkahan kan kadang-kadang kan pakai fi ya kan. Kita kan seringnya kan gitu, barakallahu fi kan begitu kan. ya. Kan biasanya kalau ada yang ulang tahun gitu, barakallahu fi umrik gitu, atau misalnya ya fi malik gitu. Atas hartamu, umurmu, usiamu. Umur. Iya ya. Yang lalu barokallah sama tabarokallah apa sih? Barakallah, barokah itu ini mah pelajaran sorof Bu. Barokah itu menunjukkan fiil mutaaddi. Kalau tabarokah itu fiil lazim. Tapi boleh dua-duanya sama. Kalau yang tabarokah itu nggak boleh ada maf'ulun binya gitu. Misalnya tabarakallah, itu nggak boleh ada kamunya di situ, nggak boleh ada kamunya, gitu. Ini di sini itu bukan kamu ya, tapi ya tabarakallah. Nggak ada kamunya. Kalau di sini kan ada kamunya nih. Di sini ada kamu. Maksudnya ada objeknya, ada objek pembicaraan. Ini kan konteksnya kan semoga Allah memberkatimu, gitu ya. Ini kalau pakai kata barokah, tapi kalau tabarakallah ini nggak ada kamunya sama sekali, nggak ada. Buat banyakan gitu ya Ustaz. Hah? Buat banyakan, nggak hanya orang tertentu gitu. Betul. Makanya doanya umum kan, ketika kita melihat sesuatu yang menggembirakan gitu, kita disunahkan masya Allah, tabarakallah. Karena nggak khusus untuk dia juga. Di sini itu bukan untuk kamu, bukan kamu,
Ka di sini juga bukan kamu, tapi ini satuan kata kerja, fi'il madhi nih, Bu. Barokah ini fi'il madhi. Oke. Tapi kalau barakallah aja salah Ustadz ya? Salah gitu. Barakallah. Iya siapa gitu. Karena dia butuh objek. Meskipun objeknya pakai huruf jar ya, tapi ulama mengatakan begini. Jadi isqatul khafid namanya. Isqatul khafid. Itu ada pelajaran nanti di Al-Jurumi itu ada isqatul khafid. Jadi huruf maf'ul bi yang dibantu sama huruf jar. Gitu. Jadi kayak barakallahu laka itu doanya kan semoga Allah memberkatimu gitu kan. Meskipun ada huruf jarnya tapi kalau diartikan dalam kosakata normal bahasa Indonesia itu tetap objek gitu. Meskipun ditulisnya sebagai huruf jar tapi kalau maknanya itu tetap objek kan. Semoga Allah memberkatimu. Mu itu pasti objek. Gitu. Namanya isqatul khafid. Jadi memunculkan huruf jar tapi tidak berniat menerjemahkannya. Jadi memunculkan huruf jar tapi nggak niat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu namanya isqatul khafid. Menjatuhkan huruf jar dari makna. Isqat itu menjatuhkan huruf jar. Ya itu ada ini Ustaz, apa fi'il khusus yang membutuhkan huruf jar nggak bisa langsung ke. Nah, itu namanya fi'il lazim, Bu. Gitu tadi yang saya sebut ini namanya fi'il lazim gitu. Nah tabaraka itu fi'il lazim, barokah itu fi'il lazim, sama-sama fi'il lazim. Bedanya kalau barokah itu dia itu namanya isqatul khafid. Dia meskipun fi'il lazim tapi butuh maf'ulun bihi gitu. Agak-agak mendalam sih pelajaran tentang ini nih. Tentang barokallah ya, tentang barokah itu. Takut salah. Jadi amannya tabaraka aja ya. Tabarakallah. Ya boleh dua-duanya, masya Allah tabarakallah. Boleh, tapi kalau barokah ya tinggal dikasih huruf jar kan, gitu. Barakallahu fiik, barakallahu fiiki, gitu. Kalau barakallahu fi umrik itu kan umur ya. Kalau fik itu apa Ustaz? Ya pada dirimu semoga Allah memberkatimu, gitu. Mu itu tapi di sini urusan, fi di sini tuh urusan. Umurok gitu. Atau umur gitu, fi umurik, fi umur. Jadi setiap perkara yang kamu lakukan semoga mendapat keberkahan. Kita habis ngelakuin apa gitu ya. Barakallahu fi amrik atau barakallahu fiik gitu. Kalau dalam percakapan sehari-hari artinya begitu juga Ustaz. Soalnya kan suka ada itu istilah laka, lahu misalnya itu jadi kayak kewajiban gitu ya. Oh iya, itu istilah fikih lagi, Bu. Oh, fikih itu kan juga berdasarkan dari hadis kan, gitu. Misalnya gini, itu namanya memang pelajaran tafsir hadis, tafsir Quran ya. Misalnya gini, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Sekarang kalau kita tanya ya, dalil kewajiban berhaji apa dalam Al-Quran? Nggak ada, gitu. Nggak ada berkewajiban haji, nggak ada. Dalil wajibnya ya, maksudnya dalil secara lafadz kata wajib perintah itu nggak ada. Dalilnya adalah ini. Dalilnya adalah ini berarti Al-Quran ya. Al-Quran itu mana tafsir Quran. Nah, walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi. Nah, hajjul baiti. Nah, dalam surat Al-An'am ini kalau nggak salah. Hajjul baiti man istata'a ya ilaihi sabila. Nah,
Kalimat wajibnya itu ini. Ala di sini nih. Jadi walillahi. Nah, walillahi. Nah, ala di sini tuh wajib. Ala nasi. Nah, maka wajib bagi manusia. Untuk apa? Hijjul baiti. Untuk berhaji. Gitu. Oh, jadi hukum asalnya wajib. Tapi setelah itu dikasih apa namanya teh? Eksepsional ya. Eksepsional itu pengecualian, yaitu apa? Bagi siapa? Manis tato'a ilaihi sabila. Jadi wajib hukum awalnya. Tapi bagi yang mampu. Nah, kata ala di sini akhirnya menjadi dalil kalau ala ini hukum. Amalnya adalah wajib. Bukan hujah buruk ya, tapi menjadi wajib. Oh, berarti tergantung ya tafsir. Gitu. Nah, kalau dalil-dalil hadisnya banyak kan gitu. Arkanul Islam khamsun, syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, kalau itu hadis ya. Hadis kan banyak itu. Rukun Islam ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nah, tapi kalau di Al-Qur'annya ini doang gitu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Gitu. Begitu. Ada pertanyaan lagi, Ibu-ibu? Kayaknya tertarik belajar hadis ini, belajar tafsir ini kayaknya bentar lagi nih. Harus dimanfaatkan ilmunya. Betul. Sebenarnya boleh saja sih kalau bahasa Arab ini mau diarahkan ke sana boleh. Ustaz, ini yang walillahi, ini wa-nya huruf qasam bukan? Kalau itu wallahi, Bu. Oh, beda ya. Ya, li di sini tuh ada untuknya ya. Jadi wa Li Allah. ya gitu. Wa li Allah gitu kan. Walillahi, dan untuk Allah. Maksudnya tuh li di sini tuh artinya karena ya. Ini namanya tafsir hadisnya, tafsir Qur'annya begitu. Li di sini tuh karena Allah. Jadi dia letaknya tuh di sini sebetulnya. Li di sini tuh tidak diartikan apapun tapi di sini. Nah, ini kalau mau Al-Qur'annya mau dirunut dengan gaya bahasa manusia ya. Ini kan gaya bahasa Allah kan. Ini kalau gaya bahasa manusia, wajib bagi manusia berhaji lillahi ta'ala gitu. Lillah itu maksudnya hanya karena Allah. Gitu. Tapi karena Allah zat yang yang memegang ini, yang memegang bahasa Arab gitu. Jadi ya ditaruh di depan walid. Tapi maknanya semakin indah sebetulnya gitu. Ini kan kalau dalam bahasa orang-orang kan awali niatmu untuk berhaji karena Allah dulu gitu. Gitu. Walillahi, dan karena Allah sajalah gitu. Wajib bagi kalian berhaji. Ini menunjukkan haji itu wajib, tapi awali dulu dengan niat lillahi ta'ala. Karena ada yang berhaji dengan maksud li ghairillah, untuk selain Allah. Haji supaya disebut Bu Haji atau Pak Haji gitu. Atau berhaji karena pengen menunjukkan gelar prestisius gitu. Atau berhaji umroh karena ada kasus korupsi misalnya. Misalnya ada presiden. mau jadi DPR atau mau nyalek gitu. Kayak caleg Ustaz biasanya hadiah umroh. Iya, betul. Gitu. Makanya diawali langsung walillahi, supaya orang ketika membaca itu, oh ya Allah, ini karena Allah semata gitu. Walillahi, semata Allah, semata karena Allah gitu. Wajib bagi manusia untuk berhaji. Semata-mata karena Allah. Gitu.
Bisa Ustaz, contohnya hadis saja. Apa? Nanti sewaktu-waktu contohnya yang di i'rab hadis-hadis aja. Oh, boleh yang di Arab hadis-hadis saja. Tapi Arabnya agak-agak bulat, Bu. Kalau saya mentafsirkan hadis atau ayat itu biasanya kalimatnya itu akan dirubah menjadi bahasa manusia dulu. Oh. Gitu. Maksudnya kalau di bahasa sederhanakannya tuh begini gitu. Iya, iya. Ya kalau Al-Quran susah Pak. Mungkin kalau hadis agak ini ya. Betul. Al-Quran juga bisa kalau dibahasakan dengan bahasa manusia ya gitu. Maksudnya letaknya itu disederhanakan gitu, kayak SPOK diurut gitu. Iya, iya. Gitu. Pasti ada yang di mahdhuf gitu. Betul. Gitu. Ya udah asal. Iya udah asar, Bu. Ini saya lagi di mihrab masjid lagi. Di rumah di rumah takut mati lampu. Di rumah lagi ada orang-orang benerin gardu lagi. Iya, iya. Betul. Oh, ini udah ada azan. Baik, saya kira itu ya, Ibu ya. Terima kasih. Mohon maaf banget tadi waktu mulainya juga telat dikit. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron semuanya Ibu-ibu. Kita alif ya.